Indonesia kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam atau yang biasa disingkat SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan ada juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui artinya kekayaan alam yang dapat terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi berlebihan. Contohnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Walaupun jumlahnya sangat berlimpah di alam, penggunaannya harus tetap dibatasi dan dijaga untuk dapat terus dimanfaatkan. Lalu ada juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Artinya, sumber daya alam yang jumlahnya terbatas karena penggunaannya lebih cepat daripada proses pembentukannya. Dan apabila digunakan secara terus-menerus akan habis. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah minyak bumi, emas, besi, dan berbagai bahan tambang lainnya. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui terjadi secara alami. Proses pembentukannya sangat lama. Prosesnya bisa mencapai sampai ribuan tahun. Sehingga kita harus hemat dalam menggunakannya. Salah satu contoh sumber daya alam yang ada di Indonesia adalah jagung. Pemanfaatan jagung dalam kehidupan sehari-hari. Tanaman jagung termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Jagung mempunyai banyak manfaat, misalnya sebagai bahan makanan. Jagung dimanfaatkan sebagai makanan pokok pengganti nasi. Selain sebagai bahan makanan, jagung juga dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Bagian tanaman jagung yang dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan adalah kulit jagung dan sisa bonggol jagung. Kulit jagung atau sisa bonggol jagung dapat dibuat menjadi hiasan pensil, tempat pensil, atau vas bunga. Selain jagung, masih banyak contoh sumber daya alam lain yang ada di Indonesia. Sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Sumber daya alam di Indonesia tersebar di seluruh pelosok tanah air. Setiap pulau memiliki sumber daya alam yang tidak selalu sama. Hal tersebut disebabkan perbedaan kondisi alam. Berikut persebaran sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. 1. Sumatera. Pulau Sumatera memiliki banyak pegunungan. Kondisi ini dimanfaatkan manusia untuk menanam tanaman budidaya, seperti kopi, lada, coklat, tembakau, karet, dan kelapa sawit. Pulau Sumatera pun kaya dengan hasil tambang, seperti minyak bumi, batu bara, dan timah. Kelapa sawit dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan minyak goreng. Minyak bumi dan batu bara dimanfaatkan untuk bahan bakar. 2. Jawa. Pulau Jawa memiliki pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Daerah pegunungan dan dataran tinggi merupakan tanah perkebunan teh, kopi, dan kina. Dataran rendah Pulau Jawa merupakan lahan persawahan yang tersubur di Indonesia. Salah satunya daerah Kerawang yang terkenal sebagai lumbung padi. Pesisir pantai Jawa banyak dimanfaatkan untuk budidaya ikan laut, rumput laut, pertanian garam, dan penjemuran ikan asin. 3.
Kalimantan. Sebagian besar wilayah Pulau Kalimantan adalah dataran rendah dengan hutan yang lebat. Hutan-hutan ini merupakan habitat alami bagi hewan yang terancam punah. Hutan Kalimantan dimanfaatkan oleh manusia untuk ditanami berbagai sumber daya alam, seperti kelapa sawit, karet, dan rotan. Sumber daya alam ini harus diolah sebelum dijual. Kelapa sawit dapat diolah menjadi minyak goreng. Getah karet dapat diolah menjadi ban. Rotan dapat diolah menjadi kerajinan tangan. Kalimantan juga kaya akan hasil tambangnya, seperti minyak bumi dan batu bara. 4. Sulawesi. Pulau Sulawesi menghasilkan sumber daya alam berupa pala dan jagung. Jagung dimanfaatkan sebagai makanan. Pala dimanfaatkan sebagai bumbu masakan. Daerah di sepanjang pantai Sulawesi dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa. Pulau Sulawesi juga menghasilkan barang tambang, seperti aspal. Aspal dimanfaatkan untuk pembuatan jalan raya. 5. Papua. Sebagian besar wilayah Pulau Papua berupa hutan konversi dan hutan lindung. Hutan konversi adalah hutan yang ditetapkan untuk berbagai tujuan dan kepentingan pembangunan di luar bidang kehutanan, seperti transmigrasi, pertambangan, perkebunan, peternakan, pencetak sawah baru, dan lain-lain. Sedangkan hutan lindung adalah kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi, agar fungsi-fungsinya, terutama mengenai tata air dan kesuburan tanah, tetap dapat berjalan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat di sekitarnya. Sagu merupakan salah satu sumber daya alam Papua. Sagu dimanfaatkan manusia sebagai makanan pokok. Masyarakat Papua biasa mengolah sagu menjadi papeda. Papua juga menghasilkan rempah-rempah yang disukai di pasar internasional. Papua merupakan salah satu pulau yang kaya akan hasil tambang. Hasil tambang Papua sangat beragam, seperti tembaga, emas, dan logam. Emas dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan mata uang dan perhiasan, seperti anting, cincin, dan gelang. Menyenangkan sekali ya teman-teman belajar tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah. Kita boleh memanfaatkannya dengan tetap menjaga lingkungan dan tidak merusaknya, dan dengan mengikuti peraturan yang ada. Teman-teman silahkan kerjakan soal di halaman 87 buku paket Bu Pena ya. Jawaban ditulis di buku tulis masing-masing. Sekian materi kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembahasan materi. Selamat belajar ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.